Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salva Muhammad Nur Syahada dari Prodi Sistem Informasi. Ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Sini untuk mengerjakannya saya menggunakan panduan yang telah diberikan. Langsung saja kita ke PHP My Admin. Untuk yang pertama kita melakukan transaksi. Di transaksi ada ke menu rutin sini ya. Pertama-tama kita ke menu rutin, kita buat transaksi baru di sini. Sini kita buat manual. Yang pertama yaitu ada commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan atau terjadi perubahan data. Kita buat transaksi satu di sini, kita buat kita masukkan data baru ke tabel pasien, dengan values yaitu di sini saya memasukkan data baru, yaitu masukkan data baru ke tabel pasien dengan ID 104. Apabila saya tidak menggunakan commit, ketika saya eksekusi di sini, maka di sini akan masuk. Tapi apabila kita cek di dalam tabelnya, kita lihat tidak akan masuk karena belum terjadi perubahan data atau kita belum commit. Untuk agar bisa masuk ke sini, kita commit terlebih dahulu. Kita ubah di sini. Kita commit dulu sini kita commit. Maka apabila kita eksekusi, data yang ini akan masuk ke dalam tabel. Nah, sudah masuk. Oke, yang kedua di sini ada rollback ya. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita buat transaksi baru. Di sini kita buat transaksi 2. Oke, di sini saya membuat data baru dengan ID data 105. Tapi di sini saya akan merollback, dan yang kedua saya akan mengupdate dengan ID pasien 4, namanya yaitu menjadi Nugroho. Dan di sini saya tidak menggunakan rollback. Apabila kita eksekusi, maka yang terjadi hanyalah yang terupdate tadi, yang diupdate tadi karena tidak menggunakan rollback. Dan yang di rollback dengan ID 105 tidak akan masuk. Oke, selanjutnya ada checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, kita coba transaksi baru. Di sini kita coba transaksi 3. Sebelum itu kita copy dulu datanya.
Oke, di sini saya membuat seperti tadi dengan ID 105, tapi di ID 105 ini saya menggunakan checkpoint poin 1, dan yang kedua kita update pasien, dan update ini kita rollback. Jadi ketika kita eksekusi, bentar, di sini belum kita ini. Setelah kita eksekusi, maka yang terjadi adalah yang terubah yaitu save point tadi. Dan untuk update nama pasien menjadi Sodikin tidak akan tereksekusi karena kita rollback ke save point yang di sini, save point 1. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang kedua ada trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Untuk trigger, kita dalam panduan di sini kita buat tabel baru, yaitu ada tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Kita buat tabel baru di sini. Oke. Ada tabel obat, contoh transaksi obat. Saya sudah membuat template-nya. Oke, setelah itu, setelah kita buat, kita buat juga relasinya. Untuk ID pasien dan ID obat kita jadikan indeks, kemudian kita atur relasinya. Untuk ID pasien ke ID pasien menggunakan cascade. Oh, belum kita save halamannya. Sini kita save terlebih dahulu agar tidak berubah. Kemudian ID obat ke ID obat, cascade juga. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat data untuk tabel obat. Saya sudah menyiapkan template-nya di sini. Jadi di sini ada paracetamol, amoxicillin dan lain-lain. Untuk melakukan trigger, kita di sini ada menu trigger. Kita buat trigger baru dengan nama misalkan TG obat. Di tabelnya yang tadi ya transaksi obat. Untuk waktu after, kita update-nya tabel obat ya, tabel obat di sini. Kita set stoknya sama dengan stok dikurangi new dari jumlah transaksi obat. Kemudian where ID obatnya sama dengan new ID obat. Oke, kita buat. Kita coba membuat transaksi baru di sini. Kita tambahkan. Sebentar, di obatnya di sini ada paracetamol. Coba kita
kurangi stoknya. Misalnya di sini stoknya paracetamolnya yaitu 120. Kita ke transaksi obat, tambahkan ID 1, kemudian pasiennya yaitu Ahmad Yusuf, ID obatnya di sini tadi ya OB001 yaitu paracetamol, kita kurangi jumlahnya yaitu 3, total harganya yaitu 15.000, kita kirim. Oke, kita juga sudah. Di sini akan muncul ya transaksi obatnya. Kita cek bagian obat, maka stok paracetamolnya akan berkurang ke 117 yang tadinya 120. Baik, selanjutnya ada replikasi. Bentar. Oke, replikasi ya. Sebelum membuat aplikasi, kita ekspor dulu ini tabel rumah sakit, kita ekspor untuk kita impor ke replikasi nanti. Baik, di sini untuk membuat replikasi saya menggunakan Docker. Kenapa saya menggunakan Docker? Karena menurut saya lebih mudah dan juga lebih ringan dibanding menggunakan Java virtual machine yang ada di panduan. Di sini ada instant MySQL master yang kita gunakan ya, MySQL master. Kita buat server MySQL lagi di sini. Kita copy bawah. Adanya di sini kita jadikan replika. Untuk membuat replika, kita yang pertama-tama yaitu membuat config-nya terlebih dahulu, yang di dalamnya terdapat JNF ya, file JNF, ada master JNF dan juga replika JNF. Di sini saya sudah menyiapkan panduannya. Untuk master JNF kita copy dan juga replika JNF. Baik, saya jelaskan di sini untuk server ID kita bedakan ya untuk master dan replika dan master agar tidak error. Dan logbin ini untuk mencatat perubahan data baik itu insert, update maupun delete dalam binary log. Kemudian saya menggunakan getID mode di sini ya. Jadi saya tidak perlu melakukan pencatatan source log filenya dan juga postnya. Di sini menggunakan getID itu sudah otomatis. Dan untuk DB-nya di sini saya menggunakan rumah sakit yang tadi. Kemudian di sini kita mount ke config tadi, config untuk master ke master JNF. Di sini tc MySQL garis miring my JNF. Kita lakukan juga di replika. Oke,
Di sini juga depends on-nya kita buat ke MySQL replika. Ini ya, hostnya MySQL replika. Oke, sebelum kita compose Docker ini, kita set permission terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu kita matikan dulu ini compose-nya. Di sini ke kontainer sudah jalan ya MySQL master dan juga PHP admin yang tadi kita matikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita set permission menggunakan git bash. Kita set permission master CNF dan replikanya, masuk ke git bash, kita masuk ke folder config. Di sini kita atur permission ke 0444 untuk master CNF dan juga untuk replika CNF nya 0444 ini yaitu read only ya, jadi lebih aman. Setelah itu kita compose. Kita akan membuat folder baru di sini ya, MySQL replika dan juga MySQL master. Kita cek lognya. Baik, kita masuk, kita refresh, maka kita akan kembali. Servernya kita masuk ke master terlebih dahulu. Penggunanya oke, kita sini berhasil masuk ke MySQL master. Kemudian kita juga akan masuk ke MySQL, ke server MySQL replika. Password dan username-nya sama. Sebentar, tesnya yang salah. Kita coba lihat filenya. Oke, sudah, ternyata baru terhubung MySQL-nya. Di sini untuk kita berhasil terhubung ya ke server MySQL replika. Kita buat dulu database rumah sakit dan juga kita import rumah sakit yang sudah diekspor tadi. Baik, jika sudah sama tabelnya untuk master dan juga replika, di sini kita akan membuat user baru. Sebelum itu kita cek dulu usernya yang ada di sini. Di sini untuk user baru ada root dan lain-lain ya. Kita buat create user, kita buat user replika dengan hostnya sama seperti root.
kemudian kita jadikan identified-nya ke SA256 ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Passwordnya yaitu 123. Kita cek lagi. Di sini sudah masuk replika dengan plugin SHA-256 password. Kenapa saya menggunakan plugin SHA-256 password? Karena untuk di sini MySQL saya dengan versi 9.3 default pluginnya yaitu catching SHA-252 password, yang dimana ini membutuhkan SSL, koneksi SSL ya. Jadi ketika saya akan mereplikasikannya itu akan error, membutuhkan SSL. Jadi saya ubah ke SHA-256. Oke, setelah berhasil, di sini kita masuk ke MySQL replika. Oh, sebelum itu kita atur dulu grant-nya. Grant replication slave ke user itu, ke user yang sudah dibuat. Oke, kita sudah grant replication slave-nya ya. Kemudian kita masuk ke MySQL replika, kita atur replikasinya. Di sini kita coba terlebih dahulu lihat apakah ada replikasi yang berjalan. Belum ada ya. Kita ubah change replication source to source hostnya ke ini ya, ke sini MySQL master, kemudian source passwordnya yaitu tadi yang sudah dibuat. Oh, belum password, user dulu. Usernya yaitu tadi di sini ada replika ya, kita buat replika di sini, user replika, dan passwordnya yaitu 123. Kemudian source passwordnya yaitu 123, dan yang terakhir source auto position dan 1. Jadi enaknya menggunakan GTID itu kita tidak perlu memasukkan source log filenya dan juga postnya ya. Apabila kita tidak menggunakan GTID itu kita harus mencatat mencatat file ini dan juga positionnya. Tapi karena saya menggunakan GTID, saya cukup memasukkan source auto position. Di sini sudah otomatis. Apa ini yang salah? Sebentar. Kita cek dalam panduan. Oh, oke. Di sini saya tidak menggunakan tanda petik. Nah.
Oke, ternyata di sini tidak ada koma ya. Baik, jika sudah kita buat, kita lihat show replika status. Oh, kita start lebih dahulu, start replika. Kemudian kita cek status. Di sini sudah waiting for source ya, dan juga replika IO nya sudah yes, dan juga SQL nya sudah yes, semua sudah running. Untuk mengeceknya sebentar, di sini agar lebih meyakinkan, saya di sini jadikan 2. Baik, di sini MySQL master dan di sini MySQL replika. Kita buat data baru di tabel pasien. Di sini masih sama ya. Baik, untuk di MySQL master saya tambahkan data baru. SQL. Seperti pasien, values. Di sini 106 yang belum ada. 106, nama pasiennya yaitu dengan alamat Jalan Melati, nomor 78. Jenis kelamin laki-laki. Oke, ini berhasil ditambahkan dalam MySQL master. Ketika kita di sini refresh, sini akan masuk, artinya berhasil ya. Kemudian kita coba ke kita coba ke transaksi obat, kita tambahkan data baru. Di sini untuk di MySQL replika kita ke tabel obat. Baik, di sini masih stoknya 117. Di sini saya akan mengurangi obat vitamin C. Di sini stoknya 150. Dengan kita buat tambahkan ID transaksi 2, ID pasiennya 102. Di sini ID obatnya 4 ya, obat 4 ini vitamin C 3. Kita kurangi jumlahnya, misalnya 10, karena 10.000 berarti di sini harganya 100.000. Baik, kita kirim, maka di sini 150 akan berkurang menjadi 140. Baik, mungkin itu saja tugas yang saya buat. Apabila ada kesalahan atau apapun itu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.